Halo semuanya, di sini saya akan memberikan tutorial cara membuat aplikasi book collection dengan sederhana. Berikut tutorialnya. Nah, pertama di sini kalian buka terminal di Laragon. Setelah itu ketik mkdir, nama filenya bebas. Nah, setelah itu ketik cd, nama file yang tadi dibuat di mkdir. Setelah itu ketik kode titik, enter. Nah, setelah sudah muncul di VS-Code-nya, lalu ke File Explorer. Di sini kita ke download. Nah, di sini ke library React dan Bootstrap, drag ke VS-Code. Setelah itu nambahin indeks HTML. Nah, jika sudah, bikin struktur HTML dengan tanda seru. Titelnya jangan lupa ganti jadi book app. Nah, di bawahnya itu ditambahin script search React development. Setelah itu React DOM, dan setelah itu Babel. Jika sudah, tambahin link bootstrapnya. Yang pertama itu di link href bootstrap min.cs href rel style sheet. Nah, setelah itu di bawah body bikin div id app. Nah, di bawah div id bikin script untuk bootstrapnya tapi versi JS. Nah, setelah itu bikin serve type text / babel untuk teks yang memberikan warna pada HTML. Nah, setelah itu bikin rendernya dulu. Const root react dom titik create root buka kurung dokumen titik get element by id buka kurung koma masukin yang app di div tadi. Nah, setelah itu di root titik render buka kurung kurawal buka kurung biasa, terus book app slash book app-nya ini untuk yang ada di function. Terus kita bikin function book app seperti yang di .render, terus buka kurung kurawal. Nah, kita bikin return terlebih dahulu untuk tampilan awalnya. Di sini bikin kelas card kelasnya ditambahin class name ya. Nah, setelah itu class header kelasnya ganti jadi class name. Di class header kita tambahin H1 atau judulnya, yaitu book app. Coba kita klik kanan, apakah berhasil? Open with live server. Nah, jika berhasil akan menampilkan book app seperti itu. Kita balik ke VS-Code lagi. Kita tambahin card body. Jangan lupa tambahin class name nya atau ubah kelasnya jadi class name. Setelah itu lanjut bikin from. Habis bikin from, lanjut kita bikin input. Kita bikin dua input. Yang pertama itu input untuk judul buku. Pertama di sini masukkan tipe teks. Yang kedua itu placeholder, menampilkan teks judul buku sebagai petunjuk sebelum pengguna mengetik. Nah, value-nya itu isi title.
untuk memastikan nilai input sesuai dengan state, yaitu title. Setelah itu ada on change, buka kurung kawal ke kurung sama dengan set title, buka kurung titik target titik value. Nah, di situ kode ini untuk memperbarui state title saat pengguna ngetik. Setelah itu bikin input yang kedua untuk penulis atau author. Sama seperti tadi, masukkan tipenya itu tipe teks. Placeholdernya itu penulis buku atau author. Value-nya itu author. Maksudnya itu untuk memastikan nilai input sesuai dengan state author. Nah, untuk on change-nya itu untuk memperbarui state author saat pengguna mengetik. Nah, selanjutnya kita bikin cons di bawah function atau komponen di book app. Kita bikin cons books set book titik use state buka kurung kotak titik koma. Nah, untuk books-nya itu untuk menyimpan daftar buku dalam bentuk array, awalnya kosong. Yang kedua itu ada cons title set title sama dengan array titik use state buka kurung titik 2 titik koma. Nah, kalau title itu untuk menyimpan teks judul buku, awalnya kosong. Nah, yang ketiga itu cons author atau penulis, biasanya untuk menyimpan teks nama penulis. Setelah bikin cons tersebut, kita tambahkan button type-nya itu submit. Class name btn primary tambah button. Di class header-nya tambahin text center untuk teksnya menjadi di tengah. Nah, jika sudah, tambahkan class name di input tadi from control MB-2 untuk bootstrap. Sama di input yang kedua juga tambahin class name from control MB-2. Nah, jika sudah, di bawah cons author tadi tambahin cons add book untuk menambah koleksi buku. Setelah itu ketik titik prevent default
buka kurung titik koma. Nah, titik prevent default ini untuk saat from dikirim halaman biar nggak ke fresh atau refresh atau ke reload. Nah, setelah itu tambahin bawahnya itu if buka kurung tanda seru title tanda seru author return titik koma. Nah, untuk baris yang kedua ini untuk kalau judul atau penulis belum diisi langsung berhenti. Setelah itu yang baris ketiga set books buka kurung kotak titik-titik books koma buka kurung awal title koma author. Setelah itu titik koma. Nah, baris yang ketiga ini untuk menambah buku baru ke daftar tanpa ngilangin yang lama. Setelah itu tambahin set title buka kurung titik 2 titik koma dan set author buka kurung titik 2 titik koma. Untuk kedua ini untuk hapus isi input setelah buku ditambah. Setelah itu lanjut ke form, tambahin on change. Salah, ternyata on submit sama dengan buka kurung kurawal add books. Nah, form tersebut menambahkan untuk menjalankan fungsi add book saat form dikirim. Setelah itu tambahkan strip di btn primary. Tadi kelewat. Setelah itu buka kurung div, terus H2 class name MB min 4. Namanya itu daftar buku. Setelah itu enter. Titik map book index. Nah, dikarenakan saya ada tab 9 jadi saya tab saja. Nah, di daftar buku tersebut tambahkan penutup H2 tersebut untuk daftar buku atau judul. Nah, bookmark itu untuk mengambil semua data buku yang ada di statbooks untuk ditampilkan satu persatu. Untuk div key ini digunakan setiap buku ditaruh dalam cart biar rapi dan gak salah render. Di cart body terdapat book title dan book author. Book title itu untuk daftar judul dan untuk book author itu nama penulis. Kita klik kanan open server, kita cek, jika kosong klik kanan inspect console. Terdapat error di bagian cons atau render aplikasi. Jika sudah, kita balik lagi ke Visual Studio Code
ternyata kurang D. Seharusnya render menjadi render. Setelah itu div yang pertama di tab, div yang kedua di tab, dan tambahin penduduk div. Setelah itu klik kanan open server dan muncul. Coba kita tes. Judul bukunya itu yaitu kelinci, penulisnya itu Sky. Kita coba tambah dan muncul. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.